Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 2010102030. Saya dari kelas ASY 20 DHP ingin memaparkan materi mengenai etika profesional auditor dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah auditing 1. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa arti etika. Jadi, etika secara umum di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral atau akhlak. Kemudian etika menurut Islam. Dalam Islam, etika ini dikenal dengan akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Akhlak merupakan salah satu dari 3 cakupan agama Islam bersama akidah dan ibadah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah banyak menyinggung masalah akhlak atau etika. Salah satu kode etik auditing dan akuntansi yang banyak disinggung yaitu konsep fairness atau keadilan. Baik, kita di sini akan membahas nilai-nilai etika auditor. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama itu ada prinsip pertanggungjawaban. Dalam prinsip ini, setiap individu yang terlibat serta dalam praktek bisnis wajib memenuhi pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipercayakan dan dilakukan. Salah satu caranya yaitu dengan membuat laporan kepada stakeholder ataupun pihak-pihak yang terkait. Kemudian prinsip yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menyatakan kepada 2 hal yang penting. Pertama, berkaitan dengan praktik moral yang dilakukan. Kedua, berpijak kepada nilai-nilai etika ataupun moral serta syariah. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kebenaran. Dalam konteks ini, tidak dapat dipisahkan dari asas sebelumnya, seperti prinsip keadilan tadi, karena dalam kebenaran terdapat nilai keadilan. Dalam prinsip kebenaran, Al-Quran telah menggariskan bahwasanya tolak ukur untuk memastikan kebenaran tidak boleh bersandar kepada hawa nafsu yang dimiliki oleh setiap manusia. Selanjutnya itu ada kode etik auditor syariah. Di sini ada beberapa prinsip juga. Yang pertama itu ada prinsip integritas. Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan agar dapat memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan. Kemudian ada prinsip selanjutnya, prinsip khalifah. Kekhalifahan ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemilik manusia terhadap kekayaan yang di bumi ini bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk menjalani kehidupannya, dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Selanjutnya, prinsip ikhlas. Landasan ini berarti bahwa auditor harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya, bukan hanya mencari nama. Menjadi ikhlas berarti auditor tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar, tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Kemudian prinsip yang terakhir, prinsip takwa. Takwa ini adalah sikap ketakutan kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, sebagai salah satu cara untuk melindungi diri akibat negatif atau perilaku yang bertentangan dengan syariah, khususnya dalam hal yang berkaitan tentang perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi cenderung pada kezaliman. Jadi kesimpulannya, di dalam Islam, etika ini sering dikaitkan dengan kata akhlak. Pengertian dari akhlak adalah wujud budi pekerti yang melekat dan dilaksanakan oleh orang Islam dan berdasarkan dari sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa auditor harus mempunyai perilaku profesional dalam melakukan profesinya. Hal ini bertujuan agar klien akan mempercayai hasil yang telah diaudit, sehingga ancaman untuk kehilangan klien sangatlah minim. Di sisi lain, yaitu perspektif Islam,
Auditor pun dituntut untuk memiliki sikap-sikap yang telah disebutkan tadi, seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Diharapkan jika auditor memiliki sikap-sikap tersebut, auditor selalu mengingat Allah ketika sedang bekerja agar terhindar dari hal-hal yang mencoreng nama baiknya sendiri. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.